Kita sering mendengar kisah ini sebagai dongeng pengantar tidur. Tentang seorang pria sakti, perahu raksasa, dan cinta terlarang pada ibunya sendiri. Namun, jika kita menyingkirkan kabut mistisnya, kita akan menemukan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat logis secara sains dan antropologi. Bagaimana jika Sang Kuryang bukanlah seorang pendosa, melainkan korban dari ketiadaan struktur sosial dan fenomena psikologis yang nyata? Mengapa alam semesta seolah bekerja keras menggagalkan pernikahannya? Hari ini, kita akan membedah legenda Sang Kuryang melalui kacamata genetika, psikologi evolusioner, dan sejarah peradaban manusia. Bersiaplah, karena ini adalah sisi lain yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah. Mari kita letakkan Sang Kuryang pada garis waktu manusia purba. Ribuan tahun lalu, di pegunungan Jawa Barat yang masih liar, dunia tidak bekerja seperti sekarang. Belum ada kitab hukum, belum ada agama yang tertulis, dan belum ada aturan moral tentang siapa yang boleh dicintai. Secara antropologi, pada masyarakat praperadaban atau suku-suku terpencil, konsep keluarga seringkali sangat kabur. Kita melihat bukti nyata pada suku-suku pedalaman kuno atau bangsawan Mesir kuno yang melegalkan pernikahan saudara demi menjaga garis kekuasaan. Ini adalah masa di mana manusia masih meraba-raba batasan antara insting biologis dan tatanan sosial yang stabil. Sang Kuryang lahir di era transisi itu. Bagi seorang pemuda yang tumbuh besar di hutan belantara sendirian, tanpa struktur sosial, Dayang Sumbi, bukan ibu dalam konsep moral, dia adalah wanita. Secara sains, Sang Kuryang mengalami apa yang disebut genetic sexual attraction. Fenomena di mana dua kerabat dekat yang terpisah sejak kecil, saat bertemu kembali saat dewasa, merasakan daya tarik seksual yang luar biasa kuat karena kemiripan genetik. Kita harus memahami bahwa otak manusia secara primitif diprogram untuk mencari kemiripan. Dalam kondisi isolasi sosial total, Sang Kuryang tidak memiliki bimbingan untuk mengenali tabu ini. Baginya, dunia hanya terdiri dari insting untuk bertahan hidup dan insting untuk bereproduksi. Lalu, mengapa Dayang Sumbi menolak dengan begitu ngeri? Disinilah sisi sains menjadi sangat menarik. Manusia memiliki sistem pertahanan alami terhadap insest yang disebut Westermarck effect. Teori ini menyatakan bahwa manusia yang tumbuh bersama dalam satu rumah di 6 tahun pertama kehidupan mereka, secara otomatis akan mematikan ketertarikan seksual satu sama lain. Ini adalah mekanisme evolusi untuk mencegah cacat genetika pada keturunan. Dayang Sumbi memiliki perlindungan ini karena ia yang merawat Sang Kuryang kecil. Namun Sang Kuryang, yang diusir saat masih kanak-kanak kehilangan periode kritis ini. Saklar, pencegah insest di otaknya tidak pernah menyala. Secara biologis, Dayang Sumbi juga menyadari sesuatu yang lebih dalam. Pernikahan sedarah akan menghasilkan keturunan dengan risiko cacat fisik dan mental yang tinggi. Secara naluriah, Dayang Sumbi sedang menjalankan peran sebagai agen evolusi. Penolakannya bukan sekadar moralitas, tapi insting purba untuk menyelamatkan spesies manusia dari kepunahan akibat kerusakan DNA. Syarat membangun danau dan perahu dalam satu malam sebenarnya adalah sebuah tes kecerdasan dan kekuatan yang mustahil. Sebuah cara bawah sadar Dayang Sumbi untuk mengatakan bahwa alam semesta tidak merestui penggabungan gen mereka. Kita harus menyelam lebih dalam kepemahaman ini. Bayangkan tekanan psikologis yang dialami Dayang Sumbi. Ia adalah jembatan antara masa lalu yang liar dan masa depan yang beradab. Ketika ia melihat bekas luka di dahi Sang Kuryang, ia tidak hanya melihat luka fisik, tapi ia melihat dosa masa lalu yang kembali untuk menagih janji. Kesadaran evolusi dalam dirinya meledak menjadi ketakutan yang hebat. Ia sadar bahwa jika ia menyerah pada keinginan Sang Kuryang, ia akan merusak tatanan alamiah yang sedang ia bangun. Penolakannya adalah sebuah proklamasi bahwa manusia harus lebih tinggi dari sekadar insting hewani. Mari kita bedah kondisi psikis Sang Kuryang melalui kacamata psikologi klinis. Ia tumbuh dengan luka di kepalanya, secara fisik dan mental. Luka itu adalah pengingat akan penolakan pertama dari satu-satunya sosok yang dia cintai, ibunya sendiri. Dalam psikologi,
Ini menciptakan sebuah pola yang disebut Oedipus kompleks, namun dengan bumbu trauma pengasingan yang sangat pahit. Sepanjang hidupnya, Sang Kuryang mencari sosok wanita bukan untuk memuaskan nafsu semata, melainkan untuk mengisi kekosongan kasih sayang atau void yang hilang saat ia diusir ke dalam kegelapan hutan. Sang Kuryang mengalami apa yang kita sebut sebagai fatherless syndrome yang ekstrim. Ayahnya, si Tumang, ada di sampingnya dalam wujud seekor anjing, namun ia tidak bisa berkomunikasi. Secara psikologi perilaku, anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari sosok ayah akan memiliki kecenderungan agresi yang tak terkendali. Pembunuhan Tumang oleh Sang Kuryang bukan sekadar kegagalan berburu. Itu adalah manifestasi bawah sadar untuk mematikan sosok otoritas. Dengan membunuh Tumang, Sang Kuryang sebenarnya sedang mencoba memutus rantai kutukan keluarganya, namun ia justru memulai kutukan yang baru. Ketika ia kembali dan bertemu Dayang Sumbi, secara bawah sadar, obsesinya untuk menikahi wanita itu adalah upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak di masa lalu. Ia terjebak dalam repetition compulsion, sebuah dorongan kuat untuk mengulangi trauma masa lalu dengan harapan kali ini ia bisa menang. Kemarahan Sang Kuryang saat gagal membuat perahu bukan sekadar marah karena lelah bekerja. Itu adalah ledakan emosi dari seorang anak yang ditolak untuk kedua kalinya. Saat ia menendang perahu itu hingga menjadi gunung, ia sebenarnya sedang mencoba menghancurkan takdir biologis yang melarangnya mendapatkan cinta. Gunung Tangkuban Parahu adalah monumen dari ego manusia yang hancur saat bertabrakan dengan hukum alam yang kaku. Mari kita berenang lebih dalam lagi, melampaui apa yang terlihat oleh mata. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Sang Kuryang tidak mengenali ibunya dari aroma tubuhnya? Secara biologis, manusia memiliki sistem Major Histocompatibility Complex, MHC. Ini adalah sensor penciuman bawah sadar yang mendeteksi kecocokan genetik melalui feromon. Normalnya, MHC akan membuat kita merasa tidak nyaman, atau bahkan muak dengan aroma tubuh anggota keluarga inti untuk mencegah inses. Ini adalah radar alami yang diberikan alam semesta kepada setiap mamalia. Namun, sains mencatat sebuah anomali. Ketika seseorang terpisah selama puluhan tahun, seperti Sang Kuryang, sensor ini bisa mengalami disorientasi total. Bayangkan sensasi yang dirasakan Sang Kuryang saat mencium aroma Dayang Sumbi. Karena gen mereka hampir identik, aroma itu terasa sangat familiar, sangat hangat. Namun otaknya salah menerjemahkannya. Bukannya merasa sebagai aroma ibu. Otaknya menganggapnya sebagai aroma pasangan sempurna. Inilah eksperimen kejam alam semesta. Sang Kuryang terjebak dalam delusi kimiawi yang diciptakan oleh darahnya sendiri. Rasakan sensasi ini. Sebuah kondisi di mana insting paling dasar di tubuh Anda justru menjadi kompas yang mengarahkan Anda ke jurang kehancuran. Bayangkan betapa tersiksanya jiwa Sang Kuryang saat ia merasa telah menemukan belahan jiwanya, padahal ia sedang memeluk kematian karakternya sendiri. Rasa penasaran ini harus membuat kita bertanya, apakah cinta kita benar-benar milik kita, atau hanya permainan hormon dan protein di dalam darah? Di lapisan ini, kita menyadari bahwa Sang Kuryang adalah pion dari permainan biokimia yang jauh lebih besar dari kekuatannya sendiri.